Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channelku. Setelah menelan kekecewaan karena match malam, kini saatnya aku menghibur diri dengan naik bus double decker dengan tarif termahal di lintasan Malaysia Singapura dengan keberangkatan dari Kuala Lumpur sekitar jam 7 pagi. Oke. Apunten ya, Bude. Apunten, Bude. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Saat ini tanggal 29 Mei 2025. Aku sekarang ada di Kuala Lumpur. Pagi-pagi habis subuh. Semalam itu aku habis nonton pertandingan MU dan hari ini aku akan lanjut ke negara terakhir dalam serangkaian perjalananku di ASEAN ini menuju ke negara kelima, yaitu ke Singapura. Dari Malaysia ini menggunakan bus paling mewah di jalur Malaysia menuju ke Singapura. Harusnya trip ini tuh menjadi trip yang sangat menyenangkan, seger, fresh gitu teman-teman. Kalau normal ya, angan-anganku tuh aku akan nonton pertandingan juara Europa League. Hari ini juga menang, tapi seperti yang kita tahu dan kalian tahu semua, kalau urusan mengecewakan fansnya, MU juara 1. Ya wes lah, ini masih badan agak capek. Tadi masuk hotel itu sekitar jam 12 mungkin ya. Tidur, dibangun sama teman-teman jam 5, bersih-bersih. Aku langsung menuju ke Berjaya Times Square. Untuk dari tempatku ini, nanti aku akan menuju ke stasiun monorail Bukit Nanas, lalu jalan ke Imbi, dan kita akan bertemu dengan busnya. Jadi nggak terlalu jauh, jalan kaki aja bisa. Terutama di wilayah Kuala Lumpur ini tuh akses transportasi itu tersambung kemana-mana. Di sebelah sini tuh ada hotel Renaissance. Kayaknya salah satu hotel bintang 5 yang ada di Malaysia deh. Dan pasti ada bus polisinya. Kemarin dua deh, satu sana. Kayaknya ini menjadi salah satu tempat menginapnya petinggi negara ASEAN deh, karena hari ini juga ada KTT ASEAN 2025. Ini tuan rumahnya Malaysia teman-teman. Jadi bener-bener dalam 3 hari terakhir Malaysia duwe gawe, punya hajat gede. Di sini tiketnya kita harus beli sendiri. Jadi nggak bisa lewat loket sekarang kalau nggak salah. Tapi nggak tahu juga sih, kemarin aku nyoba lewat loket itu ditolak gitu loh, harus lewat sini. Laluan monorail KL dengan tujuan dari Bukit Nanas ke Imbi. Satunya 2.10. Oke, berarti sekitar berapa yo? Kalikan 3,5, 7.000, 8.000 lah mungkin. Kita masukkan duitnya, dia menerima pecahan 5 sama 1 doang. Tiketnya berbentuk token seperti ini, ditahan di sini. Nah, langsung masuk. Dan ini jangan sampai hilang teman-teman ya. Kalau sampai hilang kita nggak bisa keluar, nanti didenda. Saat ini udah tiba di stasiun monorail Imbi di sekitaran Bukit Bintang, dan stasiun Imbi ini merupakan titik paling dekat dengan Berjaya Times Square, salah satu Times Square atau pusat belanja yang ada di pusat Kuala Lumpur di Bukit Bintang. Sebetulnya dari tempatku tadi Bukit Nanas itu cuman 3 stasiun ya mungkin sekitar 15 menit gak sampai. Cuman tak lihat-lihat kok ini masih gelap, terus aku nunggunya kelamaan. Terus aku lihat review di YouTube, ada yang bikin trip reportnya itu di bawah itu nggak ada tempat nunggunya. Jadi ya daripada aku nggak ngapa-ngapain, mending aku sampai ke Kuala Lumpur Sentral, KL Sentral, terus balik lagi. Dan nggak bayar kok, cuman bayar yang tip ini aja, 3 petak ini aja sambil ngadem. Karena di sini lumayan panas.
Jadi teman-teman jangan sampai salah ya. Di sini ada pintu keluar itu ada 5. A, B, C, D, E. Nah, kita yang C. Kemarin tuh sudah di WA sama busnya. Jadi kita harus keluar lewat pintu C menuju ke depannya Berjaya Times Square. Insya Allah nggak bakal bingung sih. Udah jelas banget arah-arahannya. Ketika kita keluar, di sini udah ada tulisannya Kedai Pelancongan. Kalau bahasa Indonesia mungkin agen perjalanan ya. Ini bus tujuan ke Singapura. Jadi di sini tuh menjadi salah satu titik terkenal atau paling familiar untuk menuju ke Singapura. Bus antar negara. Kayaknya ini deh bus yang akan aku naiki, teman-teman. Tapi nggak tahu juga ya. Di sini ada yang Billion, terus di sini juga ada yang ini bus Transstar juga deh. Apa gitu namanya ya? Ketika kita turun langsung disambut oleh 3 double decker, cuy. Ngeri. Nah, untuk posisinya tuh berada di bawah monorail, stasiun monorail Imbi. Di sini tuh banyak banget keberangkatan bus-bus tujuan ke Singapura. Rata-rata pakai double decker, kalau nggak double decker pun dia pakai kursi seat 21. Di sini tuh rata-rata busnya mewah untuk rute ke Singapura, teman-teman. Lihat tuh, Massage Coach. Bus ini tuh ada kursi pijatnya. Kalau nggak salah yang Scania yang Malaysia ini Scania yang EB deh. Yang suspensinya dia independen dan nggak dijual di Indonesia. Nah, ini kursinya kayak gini, teman-teman. Starmart Express. Bawah sama atas itu nggak nyambung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di bawah ada 10, terus yang di atas itu kursi 21. First class Massage Coach. Wah. Ini bagasinya. Terus ada Trans Solitaire. Apa ini ya bisku ya? Tapi jamnya masih belum sih, teman-teman. 7.29 bus yang aku naiki. Tadi aku disuruh masuk ke sini kan, terus tak tanyain, bener kan ini busnya? Aku tanya sama drivernya, ternyata belum. Ini adalah keberangkatan jam 7 o'clock. Kita 7.29, jadi masih belakangnya ini. Ada sama-sama first class solitaire ya, teman-teman. Tapi beda, mungkin keberangkatannya banyak loh hari ini. Terus kita geser ke sini, ada Volvo. Oh, berarti 3 sasis premium nih. Scania. Ini MAN. Terus yang ini tuh Volvo. Tapi Volvo yang double decker tapi non tronton sih. Bisa ya ternyata ya, double decker non tronton. Di sini regulasinya diperbolehkan sih. Soalnya setiap negara itu punya regulasi berbeda terhadap bodybuilder bus. Nah, untuk Transstar ini kalau aku lihat atau aku amati di beberapa trip report gitu, dia pasti pakai MAN. MAN yang dijual di Malaysia itu yang Euro 3 ada Euro 5 juga, tapi yang R40, bukan R4 kayak kita di Indonesia atau R37. Dia R40, kodenya 26460. Berarti 460 horsepower dan GVW-nya 26 ton. Tapi ada tapinya nih. Kalau teman-teman amati secara jeli, double decker di lintas Malaysia sama Singapura ini, bus kayak gini tuh nggak terlalu panjang. Panjangnya hanya 13 meter ya, rasanya kayak bantet gitu ya, kurang panjang aja. Ya karena kayak lihat bus 1836 di Indonesia non tronton yang bisa dipanjangin sampai 13 meter, atau Scania K360 waktu zaman belum ada regulasi tahun 2022 kemarin. Jadi masih bisa dipanjangin 12,8 meter. Ini kalau kita lihat kayaknya masih habis subuh gitu ya. Tapi ini sekarang udah jam 7, udah mau setengah 8. Untuk Malaysia ini emang dia sama Singapura ya, dia ini kayak semacam melanggar kaidah atau aturan GMT Greenwich Mean Time, yang harusnya dia ini masuk GMT plus 7 sama kayak WIB. Cuman aku tadi baca-baca di tahun 81 apa ya, Malaysia itu pengen nyamain dengan yang sisi Sabah dan Sarawak. Malaysia kan terbagi 2, yang sisi ini dan sisi Sabah Sarawak sama Borneo. Jadi disamain GMT plus 8. Terus yang kedua,
disamain dengan Singapura, yang mana Singapura terlebih dulu udah GMT plus 8 dengan alasan Singapura itu biar bisa satu waktu dengan Hong Kong dan juga Beijing dalam hal urusan ekonomi, masalah perdagangan saham kalau nggak salah ya. Jadi biar sama gitu loh teman-teman waktunya pas waktu jual beli, karena kan Singapura kan juga memiliki keterkaitan dengan Beijing dan juga dengan Hong Kong seperti itu. Makanya harusnya dia ini secara aturan GMT-nya tuh plus 7. Secara pembagian wilayah berdasarkan peta dia harusnya GMT plus 7 pun kayak semacam Vietnam, Laos, Thailand pun juga sama GMT plus 7 sama dengan WIB. Cuman ya dua negara ini Singapura, Malaysia ini yang agak beda. Di bawah sini tuh ada banyak banget agen bus. Yang di atas tadi juga udah ada yang Billion tadi untuk bus ini. Ada Starmart, bukan Transmart ya, Starmart. Lalu ada Suasana Edaran. Hah? Oh, ini dari Redbus. Lalu ada 5 Star dan sebagainya teman-teman. Di sana juga masih ada. Dan untuk pembelian tiket bus yang akan aku naiki tadi itu bisa menggunakan Redbus. Tapi kalau teman-teman di Indonesia punya Redbus, teman-teman pindah ke akun lalu ganti ke Redbus Malaysia atau Redbus Singapura. Nanti akan tersetting yang ada di sekitaran Malaysia Singapura. Vietnam juga ada, kemarin aku lihat. Bisa juga melalui e-book, tapi kemarin aku pakai 2 itu tuh buat booking seat mental. Ya bisa sih, cuman kali itu mungkin lagi error. Jadi aku langsung ke websitenya Transstar teman-teman. Harganya 50 SGD atau sekitar 630.000. Busnya masih belum datang. Harusnya sih habis ini ya, karena kita disuruh prepare kurang lebih 15 menit sebelum keberangkatan jam 7:29. Kayaknya itu deh busnya. Coba aku zoom ya. Oke teman-teman, busnya udah datang tuh. Transstar dengan livery warna merah, first class solitaire suite dengan sasis MAN R40 26460. MAN R40 26460 Euro 3, bus triple axle double decker dengan GVW 26 ton serta tenaga maksimal 460 horsepower. Tapi sayang, dimensi bus ini tuh panjangnya cuma 13 meter aja. Ngomong-ngomong, ini bodinya kok mirip dengan garapan karoseri Nusantara gemilang di Indonesia ya, yang nama bodinya itu Cityliner. Nanti deh kita akan cari tahu bersama-sama. Ya, number 3. 3 or 7? 3, Andriawan. Oh, Andriawan. Oke. Saya nak lihat bawah dulu tak apa? Oke. Oh. Oke. Kita lihat bagian bawahnya teman-teman. Mewah banget asli. Seperti ini ada kayak microwave. Tempatnya di sini ada cuma 4 doang. Asli mewah cuy. Jam 7.36 kita berangkat meninggalkan Berjaya Times Square. Ya terlambat dikit lah teman-teman, tapi overall no problem. Dan aku milih di kursi nomor 3, 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa aku gak pilih depan? Yang pertama udah keisi. Terus yang kedua yang paling dekat itu yang di sini. Cuman aku tak pikir-pikir
Saya aku lihat di review-review teman-teman atau konten kreator lain, kayaknya lebih enak di nomor 3 deh. Yang pertama longgar, terus yang kedua view-nya bagus banget. Kiri dapat, kanan dapat, depan juga masih dapat. In addition to visitors journalists who are not Singaporean, you are required to complete Singapore Arrival Card by ICE Mobile to avoid any delay to the immigration process. For the safety of passengers, I advise to fasten your seat. Sesultan-sultannya bus Indonesia kayaknya nggak ada deh yang pakai model kayak gini. Seat 1-1 dengan double decker sasis premium. Dulu ada sih Nusantara, cuman kayaknya itu bertahan nggak lama deh. Dan sasisnya bukan triple XL, melainkan Osor 1830. Koreksi ya kalau salah. Ini kayaknya pemberhentian kedua deh, kayak semacam agen gitu. Ini ada Transstar Mart pakai Scania. Nah, ini mumpung lagi turun, kita lihat yang depan ya teman-teman. Yang depan ini kayaknya seperti ini. Ya, nggak sempit ya, nggak sama aja sih, standar. Sampai ke Singapura kah? Dia ada selected saja. Oh, saya aja. Berarti ini sampai ke border. Malaysia border, lepas tu tukar. Nanti itu bas yang daripada Singapura, dia terus bawa masuk Singapura. Oh, ini tak boleh masuk Singapura. Buat masa ni lah, temporary. Tipe ini tak boleh. Tak boleh. Oh. Temporary sajalah. Nanti bila sudah Singapura punya LTA, Land Transport Authority sudah approve itu dokumen, baru boleh masuk. Oh, oke. Jadi kita berhenti 10 menit untuk ke toilet katanya. Dan bisa kita lihat teman-teman. Wah, kayak gini. Mewah loh, ada pramugaranya. Oke. Dan di belakang itu ada 3. Terus ada kayak apa ya? Ada ruangan privasinya gitu mungkin ya. Cocok buat yang di belakang ini. Ada ruang privasinya. Thank you. Belum. Belum buat. Oh iya. Scan QR ya. Oh iya, thank you. Ada beberapa hal unik yang baru aku tahu. Ternyata bus ini tuh nggak boleh nyebrang ke Singapura karena ada beberapa legal dokumen yang belum disetujui. Ya, ada apa aja? Kopi, white coffee, black coffee, milk tea. Milk tea. Kita tak berhenti lagi habis ini. Lepas 2 jam. Lepas 2 jam berhenti lagi. Oke. Iya. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih. Nanti kita akan tiba di border perbatasan antara Malaysia dan Singapura, itu kurang lebih sekitar 4 jam perjalanan dengan jarak kurang lebih sekitar 320-an kilometer dari Kuala Lumpur teman-teman. Kita nanti akan masuk Singapura tuh via border Tuas checkpoint, jadi nggak di Woodland. Kalau di Malaysia bordernya namanya Sultan Abu Bakar. Kenapa kok di situ? Soalnya kalau bus ini nanti ngambil di Woodland, tapi rata-rata emang bus antar negara Malaysia Singapura itu ngambilnya itu bordernya tuh di Tuas teman-teman, nggak di Woodland sama di Johor ya. Karena yang Woodland Johor itu merupakan border atau perbatasan paling padat sedunia. Setiap harinya itu ada hampir 1,5 juta warga yang
nyebrang dari Malaysia ke Singapura ataupun sebaliknya itu memang benar-benar crowded banget. Makanya bus yang kayak gini antar negara itu memilih memutar lewat Tuas sama Sultan Abu Bakar untuk checkpoint bordernya. Untuk kecepatan bus ini di sini tuh strict banget, ketat banget. Jadi kecepatan dibatasi maksimal 100 km per jam. Ada titik tertentu kalau nggak salah 120 aku lupa. Jadi walaupun jalan turunan sepi nggak boleh digas teman-teman. Ya tetap stabil, santai gitu. Dan tadi itu kita berhenti untuk ke toilet di dekatnya Bukit Jalil. Itu pramuggaranya tuh bener-bener responsif dan informatif banget. Jadi kita ditanyain, udah ngisi Singapore Arrival Card belum? Kalau belum nanti dikasih barcode-nya buat ngisi dan dibantu. Dan di sini juga ada wifi-nya apabila kalian nggak punya paketan data internet. Kalau dari segi armadanya nyaman, dia pakai sasis MAN, cuman nggak tahu kenapa ini dengan jalanan semulus ini suspensinya menurutku agak keras ya, dan mungkin ini udah agak lama jadi beberapa udah agak gemblodak gitu. Tapi overall nyaman sih teman-teman, buat tidur kurang lebih sekitar 4 jam enak sih. Dan kita juga akan mendapatkan fasilitas gratis ini. Ini adalah makanan nasi lemak, ayam, dan telur. Ada sambalnya juga, terus ada alat makannya, dan minumannya tadi tuh dibagiin barengan. Ini ada kopi hitam, kopi susu, terus juga ada teh dan teh susu teman-teman. Ini dibuat masih hangat, dan juga ada ini loh alasnya ini, jadi biar makanannya tuh nggak lari-lari, karena ini kan bahannya licin banget ya untuk mejanya ini. Nah habis ini aku mau makan atau makan nanti aja ya, nanti aja lah makannya. Kita akan nge-review fasilitasnya apa aja yang didapatkan selama di dalam bus ini. Karena tadi itu aku udah sarapan teman-teman, jadi makanannya tuh mau tak makan nanti aja gitu loh. Terus sama mas pramugaranya itu diambil lagi, nanti kalau misalkan kita mau makan tinggal bilang aja ke pramugaranya, enak loh. Jadi tetap bersih dan makanannya tetap hangat gitu, karena di bawah situ ada microwave-nya. Jadi ini total ada 19 kursi, seat 1-1, di bawah ada 4 dan di atas ada total 15. Seatnya ini dari Damrong Seat yang dibuat di Thailand. Nah dengan konfigurasi kayak gini, dengan model kayak gini tuh kita teringat dengan busnya Nusantara yang dulu pernah pakai seat 1-1, tapi untuk pariwisata ya. Karena itu sasisnya Mercy 1830 dan 1836, bodinya Jetbus HD, liverynya Black Pearl. Tapi sekarang udah hilang, kagak salah unitnya udah di PM Toh atau di Pahala gitu, aku lupa teman-teman. Seperti ini, dan setiap seat kita akan mendapatkan fasilitas berupa AVOD, personal entertainment. Ini tuh pakai touchscreen, terus ada wifi-nya, ini ada headsetnya kalau mau menikmati audionya. Nanti habis ini kita akan review ya di sini. Lalu di sini tuh ada port chargingnya. Di sini juga ada yang lebih jelas di sana. Itu colokannya ada colokan Malaysia, colokan Indonesia, dan colokan USB. Lalu di sini ada celowokan ini untuk menaruh HP atau naruh barang, dan ada nih Transstar Code Safety Rules. Lalu di sebelah armrestnya ini ada kursi pijatnya ternyata. Nah, ada auto, full, step, dan kalau mau matiin di off. Ini kursi pijat, ketika dinyalain sini akan getar. Lalu di sini ada pengatur rebah. Dia pakai electric seat. Nah, di sini buat naikin, buat ngerebahin, jadi enak banget buat tidur. Apalagi ini biasanya berangkat pagi aja, kita bisa rebahan sepanjang perjalanan nanti. Lalu di sini juga ada tempat untuk naruh HP atau naruh sesuatu barang berharga di sini. Ada cup holder juga. Nah, seperti itu teman-teman, lengkap. Dan kita juga dikasih ini selimut yang nggak terlalu tebal tapi pas lah. Nah, sekarang kita lihat AVOD-nya ya, enter. Oh, kayak semacam video company profile gitu.
Dan untuk Transstar ini ternyata nggak cuman bus yang mewahnya, yang biasa pun juga ada dia. Tapi rata-rata untuk rute Malaysia Singapura itu seatnya 21 teman-teman. Nah kayak gini. Selimutnya sama nih motifnya. Ini yang double decker, seatnya dari Damrong Sleep sama. Nah ini yang first class solitaire, ini yang kelas paling tinggi yang kita naiki saat ini. Dan ini ada waiting point-nya, tempat turunnya, misalkan di mana gitu. Cakep sih. Nah, ini bener-bener informatif banget Avod-nya nih. Ada safety rules-nya. Oh, dia juga punya Scania. Oh, tapi yang double decker kayaknya yang MAN semua deh teman-teman. Yang Scania tuh yang single deck. Mbak majuin ya seatnya ya. Maju bener teman-teman. Oh ini buat majuin, ini buat naikin leg rest, dan ini untuk ngerebahin. Games seperti ini gamesnya. Cuaca hujan terus pagi-pagi, wah enak ini lanjut tidur nih teman-teman. Saya pakai selimut, AC-nya dingin banget. Udah selimutan, tapi selimutnya nggak terlalu gede ya. Terus kita minum teh tarik, enak banget. Saat ini kita berada di rest area Bemban namanya. Masih kurang lebih 2,5 jam perjalanan. Emang di sini berhenti untuk mempersilahkan penumpangnya kalau misalkan mau ke toilet. Karena busnya tuh gak ada toiletnya. Di sini juga kayaknya rest area besar deh. Soalnya yang masuk sini tuh banyak. Ada busnya juga. Ini kondisinya hujan dan kita kayaknya harus segera balik ke dalam bus deh. Oh tuh busnya masuk loh. Toiletnya gratis dan di sini banyak yang jualan makanan serta minuman. Nah aku tuh awalnya tak pikir busnya itu lagi rame teman-teman, karena kan emang lagi banyak permintaan untuk keluar dari Malaysia ya setelah nonton MU kemarin. Terus ternyata busnya ini kok kita cuma diantar sampai perbatasan Malaysia, nggak nyebrang karena bus ini katanya masih belum boleh masuk ke Singapura walaupun namanya layanan bus antar negara. Nah ini bisa udah pergi nih, kita bisa lihat bus secara utuh. Wah cakep banget. Dan di situ juga banyak payungnya. Jadi kalau misalkan hujan gitu, jadi deras, bisa minta pramugara buat mayungin kita.
Awalnya tak pikir body bus ini tuh buatan dari karoseri Gemilang Malaysia. Itu loh karoseri yang kerjasama dengan PO Nusantara asal Kudus Jawa Tengah membuat karoseri yang bernama Nusantara Gemilang. Soalnya output produknya itu mirip-mirip teman-teman. Garis-garis desainnya pun juga familiar banget gitu loh. Ternyata ini tuh garapan dari karoseri Beck Automotive Engineering dengan nama body Skyliner. Jadi beda ya, bukan buatan karoseri Gemilang. Nah, ini adalah posisi dari samping, benar-benar luas. Busnya nggak terlalu panjang, cuman 13 meter untuk tingginya, mungkin 4 meter ya teman-teman, atau 4, sekian ya, 4,1 mungkin ya. Dan untuk lebarnya kayaknya tetap di 2,5 deh. Walaupun aku baca-baca di literatur gitu, untuk lebar bus standar di dunia tuh 2,6. Kita emang di Indonesia emang agak lebih sempit sih, tapi di Malaysia kayaknya juga sama dengan yang di Indonesia. Untuk makanannya ini dihidangkan lagi ketika bus lagi ada di rest area, dan ini tuh panas banget teman-teman, jadi diangkatin lagi. Pas sih, pas aku lapar. Kopi? Ya. Kita ditawarin minuman lagi tuh. Ini loh belum habis, dikasih minuman lagi, tak habisin dulu. Kita coba ya, makanannya seperti ini. Aromanya aja enak banget nih. Khas makanan Malaysia banget. Rempahnya kerasa, berlemak dan gurih. Mantap. Terima kasih. Itu juga dibagiin makanan ini teman-teman. Enak nih. Ini kayak semacam biskuit gitu. Ya kayak snacknya lah. Setelah makan berat, dikasih makanan ringan. Bus ke Singapura. Ya, border Malaysia, nanti from HMP, nanti tukar ini. Tukar ini. Tukar di depan. Oke. Nanti tukar kita Oh ya. After Malaysia clearance, we will transfer you to another bus to Singapore. The bus number is PC 5888S, PC 5888S. Please bring all your belongings, including your bag and also your luggage, together with you. If you have any taxable items, such as any of liquor or tobacco product,
Nah ini sekarang kita udah masuk di kompleks imigrasi border perbatasan Sultan Abu Bakar yang ada di mana yo? Johor ya. Nah, dibedain teman-teman, untuk yang bus sebelah sini, untuk yang mobil lurus, untuk yang truk ambil ke sebelah kiri, untuk yang kendaraan-kendaraan logistik tuh. Nah, pemeriksaan immigration. Sampai jumpa, bus yang sangat nyaman. Oke, Pak Ji, di mana busnya? Bus saya di mana? Oh, di sana, setelah immigration. Oke, thank you. Oke. Ini yang jam 7 dari Berjaya. Oh, nyampe sama ya waktu setting sama. Oke. Oke teman-teman, kita udah selesai keluar dari Malaysia, di imigrasi Malaysia. Kita harus naik bus yang tulisannya tuh PC 5888S. Nah ini. Sama-sama Transstar. Ya, jadi bus kayak gini. Tapi nggak apa-apa lah. Bus transit yang akan membawa kita masuk ke Singapura, teman-teman. Dan ini ada, misalkan kalian belum ngisi Singapore Arrival Card, bisa scan di sini. Ini wajib, sekarang nggak pakai gini lagi ya, nggak pakai fisik, tapi semua udah beralih ke digital. Oke, sekarang kita langsung aja menuju ke arrival hall. Nanti busnya akan nunggu kita di kedatangan sana. Semua barang bawaan dibawa atau di-scan. Kamera mati dulu ya. Oh, pakai Scania ternyata. Kita duduk di sini aja lagi deh. 你要快点换哦，因为很贵，如果留一下这边。 13.18 kita udah tiba di tujuan kita, yaitu depan MRT Lavender. Nah, enak banget kan, turun langsung menuju ke MRT. Jadi mau kemana aja bisa. Sayangnya hari ini tuh, atau awak kira-kira ini tuh, busnya yang double decker nggak bisa direct masuk ya. Jadi dioper dengan bus yang bisa dibilang kualitasnya downgrade, teman-teman. Oh, kayak gini dia tapi Scania loh, teman-teman. Transstar Cross Border. Dia melanjutkan perjalanan lagi, nggak tahu kemana. Yang jelas aku milih titik penurunan tuh di MRT Lavender, karena kalau di Singapura pilihan paling aman tuh kita turun di MRT. Kalau kita udah jangkau stasiun MRT, kita bisa kemana aja di seluruh Singapura, teman-teman. Karena seperti yang kita tahu, Singapura itu kan nggak terlalu gede ya, cuman kecil gitu aja. Makanya dengan kita ketemu MRT, ya wes aman hidup kita. Overall perjalanannya nyaman, enak, tapi untuk seat yang model kayak gitu, yang pernah aku duduki ketika pas naik first class Thailand, terus naik Nusantara, naik bus ini, itu kurang cocok karena aku udah terbiasa naik bus yang kursinya itu empuk, teman-teman. Yang busa density-nya itu empuk. Ini agak keras, walaupun kayaknya kursinya baru pun juga tetap modelannya keras nih, teman-teman. Nggak bisa seempuk bus-bus yang ada di Indonesia. Asik sih buat pengalaman, dan dengan harga $50 Singapura menurutku cukup worth it, asalkan bisa sampai sini.
Kalau dioper dengan kondisi downgrade tadi yo menurutku kurang ya, cuman infonya lagi ada sedikit problem dan segera diselesaikan terkait administrasi antar dua negara, Malaysia dan Singapura ini. Hari ini aku akan pulang ke Indonesia tapi nggak di Jakarta. Kelanjutan dari trip kali ini, aku langsung terbang menuju ke Medan buat naik bus Simpati Star double decker rute Medan ke Jakarta. Untuk penerbangan dari Singapura ke Medan ini aku nggak buatin trip report ya, karena aku udah capek banget. Dan untuk video Simpati Starnya udah aku tayangin sekitar 2 bulan yang lalu. Alhamdulillah, tuntas sudah perjalanan keliling 5 negara ASEAN episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah mengikuti mulai dari episode pertama hingga terakhir ini. Doakan aku sehat selalu ya, biar bisa ngetrip lintas negara lagi kayak gini.